Ayah khawatir bahwa di kuliah, aku akan boros dan malas belajar. Jadi dia menyuruhku untuk tetap rendah hati saat aku mulai sekolah. Karena sekarang aku sudah lulus. Akhirnya aku punya uang. Kita sudah bersama selama 4 tahun. AYQ. Akhirnya aku punya keberanian untuk melamarmu. Cincin ini satu-satunya di seluruh dunia. Ayu pasti akan menyukainya. Aku akan ganti baju dan pergi menemuinya. Kalian lagi ngapain? Bawa cewek ke asrama buat main-main. Saja sudah keterlaluan. Dan di kasurku lagi. Qui lui a harcelé ses garants. Pari, kami rasa di kasurmu lebih seru. Di jalanan malah lebih seru. Kenapa nggak kesana aja? AYQ. Buddy, kita putus. Kenapa? Aku sudah jatuh cinta pada Joko. Aku sudah bersamamu selama 4 tahun. Yang bisa aku makan cuma kantin dan jajanan pinggir jalan. Kamu bahkan gak bisa belikan aku tas Valenti. Aku janji padamu, begitu aku lulus, aku akan memberimu kehidupan mewah. Camus Bergenji à Cannes Meningucu. CIH. Tapi Joko, bisa langsung membelikannya untukku. Selama 4 tahun kuliah, setiap uang yang kamu habiskan adalah hasil dari kerja partimeku. Siapa yang bisa hidup dengan $1,200 sebulan? Uang saku yang Joko berikan padaku, lebih dari $20,000. Kalau dari awal, kamu sudah meremehkanku karena aku miskin. Kenapa kamu mau pacaran denganku? Kalau bukan karena kamu itu anjing kecil yang penurut, siapa yang mau peduli sama kamu? Pokoknya, aku sebentar lagi akan menikah dengan Joko. Sekarang kamu bisa pergi. Pari, kita kan teman sekelas. Kamu harus datang dan menyaksikan kebahagiaan Ayu dan aku. Kalau begitu, aku doakan kalian berdua Vagingan. hidup bahagia selamanya. Nona City, kami sudah membawanya. Budi, lama tidak berjumpa. Jangan buang-buang tenagamu. Camus. Menyetir. Siapa kamu? Aku mohon padamu. Ya ampun. Berhenti. Tolong selamatkan aku. Tolong, Qui lui a. pergi sekarang. Berhenti. 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 Kamu, siapa kamu? Kamu mau kupanggil polisi? Kalau kamu tidak mau mati, jangan banyak tanya. Lagi pula, itu bukan urusanku, si. Apa yang kamu coba buktikan? Aku menyelamatkan nyawamu, dan begini caramu membalasnya? Karena aku menyelamatkan nyawamu, kau harus menikah denganku. Itulah balasanku. Maksudmu apa? Menikahlah denganku, atau kau mati. Tunggu. Haile. Jadi, siapa namamu? Siti Rahayu. Namamu lembut dan manis. City. Tidak cocok dengan gayamu. Gimana kalau kamu biarkan aku pergi dulu, baru kita bicara. DH. Permisi. Numpang lewat. Oh iya, lupa bilang. Satu orang dari mereka ini, sendirian saja, bisa mengalahkan juara tinju dunia. Kalau kamu bisa mengalahkan
Satu saja dari mereka, aku akan biarkan kamu pergi dari sini. Sangat menyesal bolos. Semua kelas bela diri waktu kecil. Apa sih yang kamu mau dariku? Menikahlah denganku. Atau Maddie. Dangar. Aku cuma kurir pengantar. Aku nggak bisa menghidupimu. Nggak masalah, aku bisa menghidupimu. Ada pertanyaan lain? Kamu ngapain? Karena kamu nggak ada pertanyaan lagi, ayo kita sepakati. Mulai sekarang, kau suamiku. Logika macam apa itu? Kita nggak dekat. Berani-beraninya kamu menciumku. Bahkan kalau dekat, tetap nggak boleh. Ada APA? Kamu merasa terlalu baik untukku? Aku. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Lupa bilang. Aku bisa tangani 4 pengawal di luar. Aduh. Siapa sih yang kasih nama itu? Gak cocok banget sama kamu, ya? Pria bisa lapor penyerangan? Telengamo, itu titik lemahmu. Enggak kok. Kalau gitu, coba lagi. Jangan dekat-dekat. HP Muber de Ring. En cas. Wanita licik ini, dia malah ninggalin HP-ku. Ayah, cepat. Buddy, ayah sudah atur perjodohan buat kamu. Besok pulang buat acara tunangan. Ayah, aku baru saja lulus, dan kamu sudah mau menikahkan aku? Gadis itu, dia adalah pewaris grup naga hitam. Kamu harusnya sangat bersyukur dia mau. City, dia adalah pewaris keluarga terkemuka di antara 4 keluarga besar. Pewaris keluarga Santoso. Aku tidak peduli siapa dia. Entah dia pewaris 4 keluarga besar, atau pengemis di jalanan, aku tidak akan menikah dengannya. Ini bukan untuk didiskusikan. Siti sudah setuju. Dia menantikan pernikahan ini, dan putraku juga sangat senang. Kepala pelayan, besok, keluarga Santoso, dan Rahayu akan mengadakan pesta pertunangan. Waktunya mepet. Kita tidak boleh ada kesalahan. Tenang saja, Tuan Besar. Aku akan mengatur semua yang diperlukan. Tidak mungkin. Aku harus cari cara kabur. Cepat. Aku meninggalkan ponsel untukmu. Karena aku sudah siap, tidak ada yang akan membawamu keluar dari sini. Aku lupa minta tolong ayahku. Kamu yakin tidak ada yang bisa masuk? Tempat ini adalah jaring yang tak terhindarkan. Kamu tidak akan keluar. Santé. Aku tidak akan pergi ke mana-mana. Aku akan tetap di sini. Pesta pertunangan apa? Siapa yang mau pergi? Silakan. Kamu serius? 100% serius. Sejak kamu menculikku kemarin, aku belum makan sesuap pun. Aku kelaparan. Lalu kenapa tidak bilang kalau kamu lapar? Kamu terlalu sibuk menciumku. Gimana aku bisa menyelah? Seolah-olah kamu tidak menikmatinya. Ikut aku. Kamu tidak menggunakan kekuatan seperti ini. Pada semua orang. Quand? Jadi, aku pria nomor berapa? Yang Kamukulik dan Bawa Pulang? Jangan bilang, kamu sudah lupa hitungannya? Yang pertama. Dan satu-satunya. Kamu punya anjing? Jokan itu dariku. Tekat anjing? Waktu kecil digigit anjing? Tidak,
Sama sekali tidak. Latte. Namanya Latte. Dia sahabatku. Kamu membawa aromaku. Jangan khawatir. Dia tidak akan menggigitmu. Latte, namanya Budi. Mulai sekarang, kita semua keluarga. Jangan takuti dia, ya? Camarilla. Kamu bilang Latte sahabatmu tidak punya teman manusia? Tidak, dan aku tidak butuh. Kamu sudah kenyang? Aku belum makan. Baiklah, kalau begitu, ayo ajak anjingnya jalan-jalan. Bersama-sama? Aku harus ikut? Tidak mungkin. Fajar, ambil talinya. Oak. Ayo, cepat. Camus l'agit à Jacques Anjing Jalan. Kamu ngapain sih? Ikat-ikat aku? Cuma gitu kamu baru mau dengar. Dia mau ngapain? Tali di tangan Tuan Santoso. Bao kayak Latte. Jadi Latte ngira kamu temennya. Dia ajak kamu lari-lari. Siti, lepasin aku sekarang. Fajar, ajak Latte main. Oak. Nggak kerasa ini. Sangam et Malucan. Enggak juga. Kamu nggak ketulungan. Oke, jangan marah. Nanti pas pulang aku kasih 2 tali. Biar kamu bisa balas dendam 2 kali lipat. Anak muda zaman sekarang hobinya unik-unik ya. Diam aja kamu. Ya sudah. Nanti kita bicara di rumah. Berdebat sama orang yang pikirannya nggak benar itu percuma. Buddy, besok aku ada urusan. Mungkin baru pulang sore. Kamu baik-baik aja? Di rumah. Jangan khawatir, aku nggak akan kemana-mana. Setelah acara pertunangan besok lewat, kita cari cara buat kabur. Mau nikah sama aku? Ya, kita lihat aja nasib pewaris keluarga Santoso. Bagaimana nanti? Pari, bangun Budi. Ayo bangun Budi. Tio. Kamu ngapain di sini? Perintah Tuan Besar. Aku di sini untuk menjagamu. Bukannya aku tadi di rumah Siti? Camus. Keamanannya ketat banget. Tapi bukan hal yang tak bisa kuhadapi. Gigitan anjing apa ini? Anjing Jambala Germain itu Yang Manjijit Q. Bukannya Siti bilang, dia akan memasang jaring yang tak terhindarkan? Isabella, Empat Keluarga Besar Kota Gemilang. Mereka semua keluarga kuno, dengan keluarga Santoso di puncak. Grup naga hitam itu pendatang baru. Tapi aset mereka global. Mereka kaya raya. Aliansi akan membuat mereka tak terkalahkan. Lihat, undangan ini. Ayahku menggunakan semua koneksinya untuk mendapatkan ini. Penerus keluarga Santoso, dan penerus grup naga hitam, Siamuran Kira. Jadi, kita harus manfaatkan kesempatan ini, berteman dengan mereka. Oak. Sekarang aku sudah di sini. Akuakan Akiri Pertunangan ini. Budi Santoso? Dia ngapain di sini? Kamu benar-benar berani kabur? Kamu nggak takut aku patahin kaki kamu? Jangan kasar begitu. Aku kesini urusan bisnis. Aku balik kalau udah selesai. Cantiknya bukan main. Si pecundang miskin Budi itu. Beruntung banget dia. Buddy. Siapa cewek ini? Kita baru putus beberapa hari yang lalu. Dan kamu udah deketin cewek lain? Jadi kamu tahu kita udah selesai. Apa yang aku lakukan? Bukan urusan kamu. Kamu tahu aku bakal ada di sini. Jadi kamu bawa cewek buat ganggu aku. Acting sok-sokan susah dapetin ini menyedihkan banget. Kamu pikir kamu pantas buat Budi? Aku ini primadona kampus. Budi cuma pecundang miskin. Dia beruntung bisa suka sama aku. Seluruh outfit kamu ini, cuma barang murahan tanpa merek. Kamu dan Budi cocok banget. Kamu nggak bisa bedain serat ratai, dan kamu berani ngejek orang lain? Barang murahan ya barang murahan. Outfit ini. Jelas pesanan khusus.
Kalau kamu nggak tahu, jangan mempermalukan diri di depan umum. Bukannya kamu kurir pengantar? Masa kamu tahu soal kain? Kamu tahu soal kain itu dari mana? Pernah lihat di TV. Kamu cemburu. Karena aku punya pacar kaya? Cemburu? Dan kamu sendiri mau cari wanita penyokong? Kamu nggak punya malu? Aku akui, aku tak sebanding dengan kelakuanmu yang tak tahu malu. Tidur dengan pria lain di tempat tidurku. Hei, Nona. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia, Budi Santoso, cuma preman tak berguna. Kamu pikir kamu ini sampah macam apa? Berani-beraninya kamu bicara tentang priaku? Kamu pukul aku. Kamu tahu aku ini siapa? Keluarga Joko adalah salah satu keluarga teratas di seluruh Kota Gemilang. Kami bisa membuat bangkrut keluarga kecil seperti kalian. Hanya dalam hitungan menit. Diam. Kota Gémilan, ini penu Orankaya. Sebaiknya kamu jangan cari gara-gara. Jean Ganmin AP. Pergi sana. Keluarga Susantoku didukung oleh keluarga Santoso, kepala 4 keluarga besar, dan grup naga hitam. Bahkan Tuhan sendiri kalau datang, harus berlutut di hadapanku. Betul? Nanti, aku akan suruh keluarga Santoso mengulitimu hidup-hidup. Dan kamu? Kamu pikir bisa kabur? Kalau hari ini kakimu tidak aku patahkan, maka namaku bukan Lin. Ayo, coba sentuh dia. Lepaskan aku. Maaf, maaf, maaf. Sakit. Berani sekali. Penjaga. Kenapa kalian semua cuma berdiri? Tangkap kedua, orang gila yang mengacau pesta pertunangan Santoso dan Rahayu ini. Tangkap mereka sekarang. Ayo coba. Siapa yang berani? Sampah tak berguna. Masih mau sok gaya? Kamu pikir kamu siapa? Kamu bilang keluarga Santoso dan Rahayu itu pendukungmu? Kenapa aku tidak pernah dengar soal itu? Sayang, kita bahkan belum menjalin hubungan dengan keluarga Santoso dan Rahayu. Apa yang perlu dideketin? Cewek ini cuma kaya dikit. Dia nggak akan pernah dekat sama keluarga Santoso dan Rahayu. Betul, pewaris keluarga Santoso dan pewaris grup Naga Hitam adalah temanku. Bahkan kalau kepala kedua keluarga itu datang, mereka harus menghormatiku. Ngapain ketawa? Serang mereka, hancurkan wajah mereka. Pastikan mereka tidak akan tersenyum lagi seumur hidup. Siap, bos. Mereka tidak berani sentuh kamu, karena aku pewaris grup naga hitam. Ah, apa? Siti Rahayu, Dia ternyata tunanganku. ini takdir? Ada APA, takut melawan Tuan Muda Santoso? Masih pura-pura? Kamu bahkan berani menyamar jadi pewaris grup Naga Hitam? Kamu benar-benar cari mati. Siapa yang berani carry mati di depan Tuan Muda? Bapak Hadi, mereka itu, mereka yang carry mati. Patahkan kaki pria ini sekarang. Dan kupas kulit cewek ini hidup-hidup. Ajari mereka pelajaran. Menghalangi jalanku untuk ketemu Budi, ya? Salam, Budi. Hemil. Kamu Tuan Muda Santoso? Dengar, aku sudah coba jelaskan ini. Tapi setiap kali. Mereka memotong pembicaraanku. Kita memang directorkan bersama. Semoga saja, tapi jujur, menikahi wanita asal-asalan, jauh lebih buruk daripada bersama Siti Rahayu. Kalian berdua ini siapa sih? Beraninya kalian tidak menghormatinya. Ku dengar Bapak Hadi ini terkenal kejam. Kalau kita sampai jatuh ke tangannya, kita temat. Budi Santoso. Benar-benar pewaris keluarga Santoso. Kepala 4 keluarga besar. Tidak mungkin itu palsu. Aku bisa saja menjadi nyonya muda keluarga Santoso. Aku menukar harta karun dengan kekang. Ayu, maksudmu apa? Kamu cuma orang udik. Bagi orang sepertiku, Joko Susanto, bahkan melirikmu saja, sudah kehormatan besar. Biar ku jelaskan, berhentilah melakukan acting menyedihkan ini di sini. Tidak mungkin. Aku menolak menjadi Nyonya Susanto. Aku ingin bersama keluarga nomor 1. Menjadi Nyonya muda keluarga Santoso. Kamu berani mencoba mencuri priaku? Kamu mati. Nah, itu baru kejam. Aku suka itu.
Aku adalah cinta pertama Budi. Kami pernah bersama selama 4 tahun. Person kami sama lain. Bukan sesuatu yang bisa kamu lupakan begitu saja. Kamu cuma pelampiasannya. Kalau aku cuma minta maaf, Budi akan meninggalkanmu dan menikahiku. Oh, begitu? Ayu dan aku sudah selesai. Tidak ada kesempatan lagi untuk kami. Buddy, dulu kamu rela melakukan apapun untukku. Aku tidak percaya kamu sudah berhenti mencintaiku. Budi, aku salah. Kumohon maafkan aku. Dia milikku. Jauh-jauh darinya. Buddy, bagaimana kamu bisa diam saja melihatnya menindasku? Dulu cuma lecet sedikit. Kamu sudah sedih sekali. Hei, tenang dulu. Biar accueillant Virusini. Kalau cara ini tidak berhasil, aku akan pakai tali latte untuk mengikatmu. AYQ. Saat kamu tidur dengan Joko, tidak ada masa depan untuk kita. Aku cuma mau uang. Semua orang juga begitu. Apa salahnya? Kalau saja kamu sehari lebih awal memberitahu siapa dirimu sebenarnya, aku tidak akan pernah melirik Joko. Ayo, apa yang kamu coba katakan? Aturan keluarga, aku tak bisa memberitahumu siapa diriku. Tak ada salahnya mencintai uang. Makanya aku kerja paruh waktu sepulang sekolah, dan selalu memberimu. Setiap senyong kudapa. Jadi kenapa kau tak bisa memaafkanku? Untuk kesalahan kecil yang kulakukan soal uang? Serahkan saja semua uangmu mulai sekarang, dan aku bersumpah tak akan selingkuh lagi. Kau mencintaiku, atau hanya uangku? Aku, Budi, Bukan Rambodo. Setelah selingkuh, akan selingkuh terus. Kalau kau terus begini, jangan bilang aku tak pernah memperingatkanmu. Buddy, ayo kita mulai lagi, oke? Le Pascan. Satpam, usir mereka. Budi, aku salah. Jangan lakukan ini padaku. Ayu Lestari, aku tahu kau cinta uang, tapi tak kusangka kau akan merendahkan diri sampai segininya. Jadi kau cuma mau nyungsep ke siapapun yang punya uang, ya? Kalau kau tidak kaya, dengan wajah yang bahkan tidak 1/10, tampan Budi, kau pikir aku akan melirikmu? Ayo, apa barusan kau bilang? Kau udik dari kampung. Beraninya kau merendahkanku? Kuberai tahu. Kalau kau tidak cantik sedikit, kau pikir aku akan tertarik? Kenapa kalian berdua masih di sini? Kalian lihat pewaris keluarga Santoso, Adi Santoso? Bukankah pewaris keluarga Santoso itu Budi Santoso? Budi Santoso? Siapa itu? Kepala keluarga Santoso, Wijaya Santoso, cuma punya satu anak, Adi Santoso. APA. Keluarga Santoso membatalkan pesta pertunangan. Kita sudah ditipu. Ayah, lihat dirimu. Kamu sudah bukan anak kecil lagi. Masih saja bisa terkilir pergelangan kakimu? Untungnya dokter bilang tidak apa-apa. Dasar anak kecil. Sekarang kamu malah menguliahi ayahmu? Ini salahku. Aku mengacaukan pertunanganmu. Tidak apa-apa. Siti dan aku bisa langsung menikah saja. Waktu pertama kali aku minta kamu pulang untuk pertunangan, kamu langsung menolak mentah-mentah. Aku bahkan harus menyuruh Tio untuk menyeretmu pulang. Sekarang, sikapmu berubah begitu saja? Aku sudah menghabiskan waktu bersama Siti. Dan Kuraza. Dia sebenarnya cukup imut. Aku cuma mencicipinya untukmu, untuk lihat apakah ini asam. Mensisipai? Perlukah makan setengah jeruk untuk itu? Tentang pesta pertunangan ini, kita benar-benar bersalah pada keluarga Rahayu. Aku akan mengirimkan hadiah permintaan maaf, kepala pelayan. Ini. Kenapa kamu memberiku ID? Bukankah kamu butuh ID untuk menikah? Kamu dan Nono harusnya urus sertifikat nikah dulu. Jangan biarkan si gadis merasa tidak aman. Sekarang ini, untuk menikah, kamu cuma butuh identitasmu. Tidak resmi sekali. Sepertinya aku kurang mengikuti berita. Aku terlalu sibuk berusaha menikahkan kalian berdua. Ayah. Dulu aku punya nama lain. Adi Santoso?
Kenapa aku nggak ingat? Punya nama kayak gitu? Waktu itu kamu masih sangat kecil. Terlalu kecil buat ingat-ingat. Adi Santoso terdengar jauh lebih megah. Kenapa diganti jadi Budi Santoso? Namanya terlalu muluk, dan itu memberatkanmu, bikin kamu sakit-sakitan. Jadi kami ganti jadi Budi Santoso, dan setelah itu kamu jadi lebih sehat. Nama yang sederhana menjamin umur panjang. Setidaknya bukan nama yang aneh-aneh. Jadi, apakah itu artinya, nggak ada yang tahu aku punya nama lama? Bagi dunia luar, semua orang percaya pewaris keluarga Santoso, bernama Adi Santoso. Fakta bahwa aku mengganti namamu, tidak pernah diumumkan ke publik. Sama seperti membiarkan kamu. Sekolah sebagai orang biasa. Itu untuk melindungimu dari mereka yang ingin menyakitimu. Sekarang kamu sudah lulus, saatnya belajar mengelola bisnis keluarga. Besok, kamu akan melapor ke grup Naga Hitam. Mulai sebagai magang. Kenapa grup Naga Hitam? Generasi tua di perusahaan. Semua mengenalmu. Kamu akan magang di grup Naga Hitam dulu. Setelah kamu membuktikan diri, baru bisa kembali. Ini surat penawaran kerja MU. Baiklah. Pari. Aku sudah menyelidiki situasinya. Waktu Nona Siti masih kecil, kepribadiannya sangat ceria dan menggemaskan. Tapi waktu dia berumur 7 tahun, terjadi sebuah kecelakaan. Dan dia berubah. Apa yang terjadi? Waktu Bapak Ketua Rahmat masih muda, dia punya banyak musuh. Ibu Nona Siti. Dibana. Nona Siti yang berumur 7 tahun bersembunyi di bawah tempat tidur. Dan dia melihat semuanya. Bawa aku ke Villa City. Apa yang terjadi antara kamu dan Budi itu? Bukannya kamu yang suruh aku menikahi pewaris keluarga Santoso? Aku. Maksudku, kamu menikahi pewaris keluarga Santoso, pewaris sah mereka, Adi Santoso, bukan anak haram. Kamu bilang Budi itu anak haram? Adi Santoso dikirim ke luar negeri untuk sekolah sejak kecil. Budi ditinggal di sini, tidak ada yang membesarkannya dengan benar. Dia praktis seperti anak yatim. Kalau itu bukan anak haram, lalu apa? Aku tidak peduli dia apa. Aku tetap akan menikahinya. Kamu menolak pewaris sah, dan bersikeras menikahi anak haram, apa kamu mau membunuhku? Dengarkan aku, kamu tidak berhak ikut campur dalam hidupku. Rahmat Rahayu, keluar. Ada apa? Masih kesal karena pernikahan dibatalkan kemarin? Pari. Ayo kita menikah. Oke. Sekarang kita akan menikah. Maukah kamu menginap bersamaku malam ini? Beijinggan. Kamu nggak bisa? Siti. Aku. Surat nikah kita aja belum keluar. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Kalau kamu benar-benar ingin yang terbaik untukku, masuk ke kasur sekarang juga. Sebelum surat nikah keluar, jawabannya tidak. Tidurlah. Kamu cukup tradisional ya. Pari. Tidak akan ada yang memisahkan kita. Kok aku bisa ada di kasur? Akui saja, kamu juga menginginkanku.
Aku lupa bilang. Setelah surat nikah kita keluar hari ini, aku akan mulai magang di perusahaanmu. Jadwalnya padat dan banyak kerjaan. Nggak boleh telat. Aku mau bersiap-siap dulu. Gini caranya memperlakukan anak haram? Magang di perusahaan aja nggak layak? Nggak apa-apa. Mulai sekarang, aku akan memanjakannya. Siti. Apa tadi malam kamu yang menggotongku ke kasur? Masa iya? Aku kan cuma perempuan lemah. Masa bisa menggotongmu? Tunggu. Barbel ini beratnya 66 pon. Kebanyakan pria aja hampir nggak bisa mengangkatnya. Kamu tendang sekali langsung terbang. Cepat siap-siap. Jangan sampai aku ketinggalan waktu yang baik. Sepetan. Tuan Muda, Nyonya Muda. Kita sudah sampai, grup naga hitam. Tio, kami di sini sebagai magang, untuk bekerja di grup naga hitam. Harus ubah cara kita saling menyapa. Mengerti. Budi. Siti. Kamu melamun sepanjang perjalanan. Lia ses yeux as-tu Yang Menarik? Ya, tidak ada bunga, itu pasti. Tapi kita sudah menikah secara hukum sekarang, jadi kamu harus ubah cara memanggilku. Sayang. Suamiku tersayang. Hei, kita tidak sendirian. Budi, aku tidak lihat apa. Tidak dengar apa-apa. Simpan untuk nanti malam. Aku duluan naik. Kalau butuh aku ada di kantor CEO. Siti Rahayu. Lebih baik kamu berharap aku tidak temukan kelemahanmu. Yoko. Grup Naga Hitam. Benar-benar menyerahkan proyek sisi barat? Jangan khawatir, aku sudah buat kesepakatan dengan Wahyu Yuwono itu. Ikut aku, dan kamu akan hidup mewah, mengerti? Joko, apa yang aku bilang waktu itu cuma karena marah. Jangan marah. Kamerahanku, tidak akan hilang semudah itu. Kecuali nanti malam, kamu coba sesuatu yang baru untuk menyenangkanku. Oak. Buddy. Karena ini proyek manajer Wahyu, kenapa kita yang harus menandatanganinya? Ini bukan jebakan, kan? Tidak apa-apa. Kita lihat saja nanti di sana. Bapak Susanto, kami dari Departemen Pemasaran, dan kami di sini untuk membahas proyek sisi barat. Bukankah ini kepala 4 keluarga besar? Pewaris keluarga Santoso? Apa yang kau lakukan di grup Naga Hitam? Bekerja sebagai pegawai rendahan? Bukan urusanmu. Jangan berpura-pura. Kami tahu segalanya. Pewaris keluarga Santoso bernama Adi Santoso, bukan Budi Santoso. Buddy. Siapa Adi Santoso ini? Apa tuan besar punya anak lain atau apa? Rasa ingin tahu bisa berbahaya. Kemarin, Siti Rahayu membawamu ke pesta pertunangan. Keluarga Santoso marah besar. Mereka membatalkan pertunangan. Baru setelah Bapak Ketua Rahmat menyerahkan 20% sahamnya kepada keluarga Santoso, kekacauan ini akhirnya terselesaikan. %20 saham itu seharusnya menjadi mas kawin Nona Siti. Kamu tahu itu, dan masih berusaha menjadi mainan kecil Nona Siti? Untuk menempel pada wanita penyokong. Kau benar-benar mau melakukan apa saja ya? Itu omong kosong. Tidakkah kau tahu Budi adalah? Kabar Nona Siti menikah dengan Adi Santoso sudah menjadi berita umum.
Jadi selain menjadi pria simpanannya, apa lagi yang bisa dia lakukan? Jangan kira karena kau perempuan, aku tidak akan menyentuhmu. Duduk. Hari ini kami di sini untuk membahas bisnis. Masalah pribadi tidak relevan. Jika kalian berdua tidak berniat bekerja sama, kalian bisa pergi. Kau. Manajer Wahyu ini, dia benar-benar rubah tua. Dia tahu setelah menerima suapku dan menandatangani kontrak ini, dia akan dalam masalah besar jika terbongkar. Jadi dia mengirim dua pemula ini untuk menjadi kambing hitamnya. Ini tanda tangani. Berhenti berpura-pura. Kamu ngerti nggak sih? Padi, semua detail kesepakatan ini sudah diselesaikan oleh manajer Wahyu dan aku. Tanda tangan saja. Ada masalah dengan kontrak ini. Aku nggak bisa tanda tangan ini. Ada masalah, Budi? Kamu beneran ngerti nggak soal ini? Kontrak ini ada 3 klausul jebakan. Ménia-Lacan quitta ce mur. Ngapain aku tanda tangan? Klausul jebakan itu tersembunyi dengan sangat rapi. Dia cuma preman. Gimana mungkin dia bisa tahu? Haruskah kita panggil manajer Wahyu? Klausul jebakan omong kosong. Budi, panggil manajer Wahyumu ke sini. Aku yang akan bicara dengannya. Manajer Wahyu sibuk, makanya dia mengutus kami. Kalau gitu, kesepakatan ini batal. Nggak perlu dibahas lagi. Tunggu, Budi. Kamu tahu nggak seberapa penting kontrak ini buat grup Naga Hitam dan buat keluarga Susanto? Dan sekarang kamu menghancurkannya. Dengar baik-baik, walaupun Siti melindungimu, kamu akan bayar konsekuensinya. Kamu terus-terusan menghina Budi. Aku akan bikin kalian berdua menyesal duluan. Kamu ngapain? Aku ini CEO grup Susanto. Jangan pukul aku. HEI, Nona City. Ini kopi yang kamu minta. Kazanai. Sepanjang pagi nggak ketemu. Kangen sama aku? Tentu saja aku kangen. Buktikan dengan ciuman. Pintunya terbuka, bisa dilihat orang. Pelan banget sih. Maya. Ini sebaiknya sesuatu yang penting. Saya di sini untuk mengantarkan dokumen untuk Bapak Ketua Wijaya. Bukankah kamu asisten khusus ketua? Mengantar dokumen itu tugas yang sangat kecil. Seharusnya nggak perlu perhatian kamu. Hari pertama kerja, dan ayah mengirim asisten khususnya ke sini, apa? Dia nggak percaya sama aku? Budi Santoso. Bawa pantatmu ke kantorku sekarang. Manajer Wahyu mau ketemu aku. Aku harus pergi. Nona City. Aku nggak sering datang ke kantor. Aku pikir mampir dan ketemu kakakku, Wahyu. Kakak, menurutku kamu jelas kesini untuk ketemu Budi. Tapi Budi ini hanya seorang yang nggak disayang, anak harem. Itu nggak penting. Wahyu Yuwono ini berani macam-macam sama priaku, dia carry Maddie. Padi. Aku memukuli Ayu Lestari dan Joko Susanto. Mereka pergi mengadu ke Wahyu. Tidak apa-apa. Tentang hal yang kuminta untuk kamu selidiki. Sudah ada hasil? Hamper, kata mereka butuh 10 menit lagi. Kalau begitu, bawa barangnya ke kantor Wahyu dan temui aku. Mengerti. Lihat apa yang dia lakukan pada kami.
Manajer Wahyu. Ada apa? Budi Santoso. Di hari pertamamu, berani-beraninya kamu menghina klien perusahaan? Siapa yang memberimu nyali? Dan kamu bahkan menyuruh Tio memukuli kedua klien itu sampai wajah mereka seperti panda. Kontrak Yang Merekabawa. Memiliki klausul jebakan yang jelas. Aku tidak bisa menandatanganinya. Untuk luka-luka mereka, semua biaya pengobatan akan kutanggung. Siapa yang mau uang harammu? Aku mau kamu berlutut dan minta maaf padaku. Begini saja. Kamu akan menjadi pelayan Ayu dan aku selama sebulan. Baru setelah itu, kerja sama perusahaan kita bisa berlanjut. Kenapa kamu cuma berdiri di sana? Perlu cat dan minta maaf, sekarang. Manajer Wahyu, Anda adalah rekan senior. Pasti Anda melihat cela dalam kontrak itu. Anda bersikeras untuk menandatanganinya. Apa Joko Susanto memberimu suap? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mempertanyakan keputusan atasanmu? Percaya atau tidak, aku akan pastikan kamu tamat di kota gemilang. Dangar Camus. Kamu kumasiri rahab. Wanita simpanan yang sembunyi-sembunyi. Jangan sok-sokan. Kamu tahu siapa yang jadi backing Wahyu Yono? Adiknya, Maya Yono. Adalah asisten khusus Bapak Ketua Wijaya, kepala 4 keluarga besar kota Gemilang. Di dalam korporasi Santoso, dialah yang pegang kendali. Adik kandung dari asisten khusus sendiri. Sekarang cekat, dibandingkan dengan keluarga Santoso yang berusia ratusan tahun, grup naga hitam, bahkan tidak ada apa-apanya. Bahkan jika Siti Rahayu sendiri yang datang, dia harus menunjukkan rasa hormat yang layak pada Wahyu Yuwono kami. Betul. Oh ya? Sakit? Tidak apa-apa. Aku bisa tahan. Oak. TAPI. Siapapun yang berani menyentuhmu, akan kubuat menyesal. Siti Rahayu. Budi Santoso itu cuma preman tak berguna. Kenapa kamu mati-matian melindunginya? Wahyu Yuwono lah yang melukai Budi. Kamu pikir kamu bisa menyentuhnya? Kalau asisten khusus Yuta Husol ini, percayalah, seluruh grup naga hitammu akan tamat riwayatnya. Siti Rahayu, kamu sudah gila. Siti Rahayu, kamu mau apa? Kakakku adalah Maya Yuwono, orang kedua setelah ketua di korporasi Santoso. Kalau kamu berani menyentuhku, korporasi Santoso akan membuatmu membayar. Karena menghormati asisten Maya, aku akan mengalah. Kalau gitu lepaskan aku, brengsek. Dia berani-beraninya menggores wajahmu. Aku akan pastikan mereka tidak bisa dikenali lagi. Terlalu emosi tidak baik untukmu. Aku sedih melihatmu seperti ini. Baiklah. Kamu yang urus. Aku akan duduk di sini saja. Mari kita lihat siapa yang berani bertindak. Manajer Wahyu. Bukannya katanya asisten Maya akan datang ke grup naga hitam hari ini? Mereka sudah memperlakukanmu seperti ini. Kamu harus biarkan asisten Maya memberikan keadilan untukmu. Betul, aku akan telepon Maya sekarang. Kamu tamat. Bagus. Kami akan menunggu di sini. Waktunya membasmikan Ker di grup ini. Kamu pikir kamu siapa? Asisten Maya sudah datang. Kamu akan membayar semua kejahatanmu. Maya akan tiba sebentar lagi. Maya, Aku tadi sedang telepon dengan Bapak Ketua. Siapa yang melakukan ini padamu? Maya, mereka itu orangnya. Terutama pria itu, Budi Santoso. Dia menggagalkan kesepakatanku dengan grup Susanto. Dan wanita ITU City. Dia yang melakukan ini padaku. Bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku di depan umum? Kamu harus mendukungku dalam hal ini. Asisten Yu, ini sudah jadi rahasia umum. Pewaris keluarga Santoso dan Siti Rahayu. Pertunangan.
Tapi pria budi ini, pria simpanan tak tahu malu ini, dia benar-benar merendahkan diri, hingga menjadi mainannya? Tidak hanya itu. Sebelumnya, Budi juga menyamar sebagai pewaris korporasi Santoso. Adi Santoso, kurang ajar. Kamu tidak boleh membiarkannya lolos. Diam. Asisten Yu, tolong, bisa kamu percaya? Budi hanyalah seorang pecundang miskin. Berani-beraninya, dia menodai nama Tuan Muda Santoso? Dia tidak menghormati otoritas Tuan Muda Santoso. Kamu harus menghajarnya sampai babak belur. Lumpuhkan dia. Kamu. Maya, tolong. Maya, lihat apa yang mereka lakukan pada kakakmu. Kamu harus menggunakan kekuatan korporasi Santoso untuk menghancurkan grup naga hitam untukku, lalu paksa Budi dan Siti menjadi budakku. Kamu gila? Aku cuma seorang asisten. Berani-beraninya kamu mengusulkan itu. Maya, ayolah, semua orang tahu asisten, pada dasarnya, adalah wanita simpanan. Kalau kamu bicara sepatah kata pun pada Bapak Ketua Wijaya, dia akan mendengarkan. Asisten Yu, kok aku tidak tahu kekuatan yang kamu miliki di keluarga Santoso? Dan kamu berani menginginkan gelar Nyonya Santoso? Tuan Muda, aku tidak berani. Tuduhan-tuduhan ini, semua tidak berdasar. Tuan Muda. Kita bicarakan ini nanti. Kamu punya saudara yang hebat ya. Bukan, Maya, dia cuma orang miskin biasa. Masa bisa jadi Tuan Muda? Kecuali maksudmu, Tuan Muda dari klub malam? Beraninya kamu. Budi Santoso itu dari keluarga Santoso. Sang Tuan Muda. Berani sekali kamu menyamakannya dengan sampah? Dia, tidak mungkin. Penerus keluarga Santoso. Jelas namanya Adi Santoso. Pari, dia cuma anak yatim yang tak punya apa-apa. Walaupun dia anak haram, dia masih menyandang nama Santoso. Bisa dibilang Tuan Muda. Tapi masalahnya, penerusnya cuma bisa Adi Santoso. Nona Yu, pasti kamu tertipu sama si penipu Budi itu, kan? Bodoh semua. Enggak, cuma kalian semua bodoh. Kalian pikir aku juga bodoh? Aku asisten pribadi Bapak Ketua. Kalian pikir aku nggak kenal Tuan Muda? Tidak. Mustahil dia Tuan Muda. Aku Tuan Muda atau bukan, itu tidak penting. Nona Siti ada di sini. Mari kita mulai dari kejahatan korporasi Joko Susanto, Wahyu Yuwono, dan Ayu Lestari. Berani sekali kamu. Aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Karena grup naga hitam enggak mau kerja sama dengan kami. Kami pergi, ayo pergi. APA. Buddy, kenapa anak buahmu menghalangi kami? Tahukah kamu ini penahanan melawan hukum? Aku akan menggugat. Aku akan bawa kamu ke pengadilan. Oak. Ini adalah laporan penilaian profesional dan rekaman keamanan. Tunjukkan pada mereka. Asalkan manajer Wahyu mengizinkanku mendapatkan kesepakatan terbaik untuk proyek sisi barat. Semua ini adalah milikmu. Jangan khawatir, akan kuselesaikan dengan baik. Kau sudah menyiapkan kontrak ganda sejak awal. Semua keuntungan masuk ke keluarga Susanto, dan semua tanggung jawab jatuh pada grup naga hitam. Aku hanya... Kambing hitam yang Kopili. Itu tidak mungkin. Ini pasti palsu. Kau hanya kesal karena kami membongkarmu sebagai pewaris palsu dan menjebak Wahyu dan Joko. Nona Siti, Asisten Maya. Jangan biarkan dia membodohimu. Ini kontrak dari pagi tadi. Yang Kosuru accue tant d'Atangani. Dit en bas laporan penilaian profesional. Jelas menandai semua klausul jebakan. Sekarang kita harus bagaimana? Begitu ini dikonfirmasi, kita semua akan masuk penjara. Maya, aku satu-satunya kakakmu, kau harus meladunjiku. Untukmu, urus sendiri saja. Fajar. Telepon polisi. Jangan libatkan polisi. Hei, Maya, kamu asisten pribadi Bapak Ketua Wijaya. Katakan sesuatu, dia akan mendengarkanmu. Kalau salah, kamu yang tanggung akibatnya. Maya, aku satu-satunya ahli waris laki-laki keluarga Yu. Kalau sesuatu terjadi padaku, siapa yang akan melanjutkan garis keturunan? Bagaimana kamu menghadapi leluhur kita nanti? Kamu sendiri yang cari masalah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu, jangan berlagak. Kamu masih muda, sudah jadi asisten pribadi Bapak Ketua Wijaya? Semua berkat rayuan mautmu. Tighter lagi tingginya. Semua masalah ini selesai. Tio, Kedu Arkan dia dari sini. Ya, Nyonya. Aku ingin lihat siapa yang berani coba. Kakap. Fajar, bawa kedua orang ini juga untuk diperiksa. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kau menangkapku? Terlibat atau tidak? Penyelidikan yang akan menentukan. Buddy, Jangan berani-berani saja.
Padi, pikirkan hubungan kita dulu. Lepaskan aku sekali ini saja, tolong. Bawa semua buktinya. Padi, mereka juga menipuku. Padi, aku satu-satunya ahli waris. Grup Susanto, ayahku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Padi, maaf. Aku gagal mendidik adikku dengan baik. Adikmu sudah dewasa. Dia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Selama bertahun-tahun ini, aku sampai di sini atas usahaku sendiri. Aku dapat posisi ini sebagai asisten ketua. Tak pernah sekalipun melanggar aturan. Lakukan saja pekerjaanmu. Apa yang dilakukan adikmu tidak akan memengaruhimu. Terima kasih, Budi. Sayang, kamu dan ayahmu sering-sering berhubungan? Kenapa tiba-tiba nanya? Dia hampir tidak memperhatikanku. Dia selalu sibuk dengan urusan keluarga. Kami hampir tidak pernah bertemu. Anak haram yang tidak dicintai, seperti yang kuduga. Apa tadi? Tidak ada, aku cuma mikir, aku mau kasih tahu Latte kabar baiknya. Kakazi t'a eu latte? Latte suka banget sama kamu. Jangan khawatir. Dia tidak akan menggigitmu. Menikah itu hal yang besar. Tapi Nono cuma bisa cerita ke Latte. Bapak dan Ibu Santoso. Padi, kamu ngapain berdiri di sofa? Kerjaan melelahkan. Cuma perlu meregangkan badan. Padi, aku dan Fajar ke sini untuk melapor. Jangan mendekat. Kalian. Bicara dari situ saja. Aku bisa dengar. Fajar. Bawa Latte ke bawah. Baik. Oh boy. Padi, City. Wahyu Yuwono dan Joko Susanto. Mereka diduga melakukan kejahatan korporasi dan dihukum 3 tahun penjara. TAPI. Ayu Lestari dibebaskan dari semua tuduhan. Jadi mereka langsung melepaskannya saat itu juga. Mantan pacarmu itu, seperti hantu yang menghantui. Dia bukan siapa-siapa. Aku tidak akan pernah bertemu dia lagi. Untuk apa marah-marah padanya? Bukankah kamu yang menerobos masuk ke villa saya, menculik Budi, dan bahkan mencabut bulu dari anjing saya, Latte? Waktu itu saya pikir Budi diculik. City. Anjing Latte itu galak sekali. Saya hanya mencabut beberapa helai bulu, dan dia langsung menggigit saya. Padi, boleh saya minta satu juga? Tidak. Izinkan saya bertanya, apa yang membuatmu memutuskan untuk mengikuti Budi? Budi dan saya tumbuh besar bersama seperti saudara. Bahkan jika saya bekerja untuknya tanpa dibayar, saya rela melakukannya. Gratis, bajingan tua Wijaya Santoso itu sangat pilih kasih. Kita bicarakan ini nanti. Malam ini, kita punya target yang lebih besar. Apa itu? Ayo pergi. Kenapa buru-buru? Bagaimana saya tidak bisa buru-buru? Malam ini, kamu akan tahu. Apayang terjadical au makam-makam d'Anganseya. Kalau begitu jangan sungkan-sungkan karena saya ada tali di dalam kamar. Mau mengikat saya? Sayang. Kenapa? Budi Santoso jelas-jelas seorang pecundang tak beruang. Masa dia bisa jadi Tuan Muda Santoso? Aku sudah berusaha mati-matian untuk jadi istri pria kaya. Cuma malah mengusir Tuan Muda Santoso yang asli.
Hei, cantik, sendirian? Kevin. Kevin, kamu sudah lama nggak kesini. Hari ini aku sibuk, lain kali aku temani kamu. Kamu Kevin? Keluarga Santoso, dari cabang keluarga. Aku dengar dari Joko, kalau cuma cabang keluarga Santoso saja, sudah jauh melampaui 90% dari kaum elit kaya di kota Gemilang. Pewaris langsung keluarga Santoso adalah orang yang seluruh keluarga konsentrasikan semua sumber dayanya untuk dididik. Dia tinggal di luar negeri secara permanen. Orang biasa sama sekali tidak punya kesempatan bertemu dengannya. Jadi pewaris langsung keluarga Santoso ada di luar negeri. Lalu siapa Budi Santoso itu? Nggak pernah dengar. Keluarga Santoso kami luas dan kuat. Bahkan anak-anak dari cabang keluarga saja nggak mungkin punya nama yang sembarangan seperti itu. Mereka menipuku lagi. Nggak percaya. Mereka benar-benar memberiku obat? Kevin, butuh bantuan? Budi Santoso, Sri Rahayu. Kalian berdua terus-terusan mempermainkanku. Seperti kalian bisa mengendalikanku. Tunggu saja, aku akan membongkar wajah asli kalian yang munafik. Masih ada tenaga tersisa. Ya, sepertinya aku kurang keras. Hentikan. Kakap. Ini. Sakit? Lain kali tanpa tali. Tidak mungkin, aku suka pakai tali. Baiklah. Calo Bejitukita Ganti Pakai Yang Lambu. Aku akan ambilkan salep untukmu. Aku tidak bisa menemanimu hari ini. Tapi nanti malam, aku akan pulang lebih awal untukmu. Oh, Siri, aku masak semua makanan favoritmu. Ayo, coba cicipi. Bubur ini, aku rebus lebih dari 2 jam. Baik untuk pencernaan. Kenapa tanganmu? bukan urusanmu. Tadi malam, kau menampung Budi semalam. Dia yang melakukannya padamu, kan? Kau mematamataiku. Budi nggak tahu gimana cara memperlakukan kamu dengan baik. Mending kamu putusin aja sama dia. Rachmat, de umur kamu. Masa nggak tahu apa itu kepentingan orang dewasa? Omong kosong apa lagi itu? Kalau dia beneran peduli, dia nggak bakal biarin kamu terluka. Siri, Pari. Kalau dia punya kemampuan, dan juga beneran cinta sama kamu, ayah pasti setuju. TAPI. Budi itu, dia emang nggak cocok buat kamu. Munafik. Kamu cuma lagi berusaha memperlakukan aku kayak barang dagangan dan jual aku ke keluarga Santoso. Cuma buat bantu perusahaan kamu berkembang. Adi Santoso itu karakternya bagus banget. Dia udah sukses dari muda, di kawasan keuangan. Orang kayak dia, itu baru pasangan yang tepat buat kamu. Kalau kamu suka banget sama dia, kenapa nggak kamu aja yang nikah sama dia? Siri, kamu akan nikah sama dia, suka nggak suka. Keluarga Santoso udah nentuin tanggal pernikahannya. 7 hari lagi. Rachmat, Kilyar. Nona Siri, waktunya jalanin latte. Aku yang pergi. Aku lagi ada waktu luang. Aku mau nemenin si bulu besar kita. Latte. Ayo. Dia sering kesini. Ayah, Bapak Ketua sering main sama latte. Nona Siri, Bapak Ketua mau kamu nikah masuk keluarga Santoso, karena dia beneran peduli sama kamu. Fajar, kamu cuma kepala keamanan aku. Jangan ikut campur urusan pribadi aku. Arus kas grup naga hitam, lagi bermasalah. Bapak Ketua suruh kami jangan kasih tahu kamu. Dia mau kamu nikah masuk keluarga Santoso, buat jaga keselamatan kamu. Tahu tidak.
Tongkat itu lucu banget cocoknya buat kamu. Dasar anak nakal. Nggak berharap kaki ayah cepat sembuh. Berani-beraninya mengolok-olok ayah? Aku cuma mau menghibur ayah. Lihat wajah ayah yang serius itu. Nanti menantumu perempuan jadi ketakutan. Kalian berdua sudah urus surat nikah? Tentu saja. Bukannya sudah kukatakan untuk bersiap menikah 7 hari lagi? Baik, baik. Aku akan suruh kepala rumah tangga mengatur seserahan yang sudah disiapkan, dan mengirim semuanya ke Siti. Kirim yang banyak. Jangan perlakukan istriku dengan buruk. Kamu pikir ayahmu pelit seperti itu? Sebelum kamu menikah, kamu harus jadi kepala keluarga Santoso dulu. Berkarier dulu baru berkeluarga. Itu aturan keluarga Santoso. Aku nggak peduli. Ayah sudah ingin pensiun. Lebih dari 10 tahun ini. Bagaimana kalau kita jadwalkan besok saja? Jadi kamu tahu juga keinginan ayahmu. Kerjakan dengan baik. Aku nggak mau lagi liburan, masih harus khawatir dengan urusan rumah. Sudah. Selesai bicara denganmu, aku mau pergi memilih gaun pengantin dan cincin untuk istriku. Ya sudah, pergilah. Tuan Besar. Tunggu, aku benar-benar bisa pilih apa saja? Tentu saja. Kevin, lihat. Aku suka cincin ini. Bagaimana kalau aku pakai ini saat kita menikah? Gadis bar rendahan sepertimu, ingin menikah denganku? Nona, cincin ini adalah mahakarya dari desainer internasional. Ini adalah permata mahkota toko kami, jadi tolong jangan sentuh. Dan siapa kau pikir dirimu? Berani menyentuhku? Aku ambil cincin ini. Cincin ini, bagaimanapun, bernilai 20 juta rupiah. Kau yakin? 20 juta rupiah? Itu jelas perampokan. Mengapa buang waktu untuk seseorang yang tidak penting? Aku ajak kau ke tempat yang lebih bagus. Bapak, aku ambil pasangan cincin ini. Tolong bungkus untukku. Ada masalah apa? Padi, kamu tahu nggak sih, berapa harga aslinya? Bahkan kalau kamu kubelah dan kujual, kamu tetap nggak bakal sanggup beli satu pun. Bapak, bisa kita bicara berdua saja? Padi, kamu berencana menyuruh Tio main kasar sama pemiliknya? Mau merampok tempat ini? Urus en cul. Bukan urusanmu. Padi, aku sudah melakukan riset. Kamu sama sekali bukan pewaris utama keluarga Santoso. Jadi, berhentilah berakting di depanku. Izinkan aku memperkenalkan. Ini tunanganku, Kevin Santoso. Dia dari cabang keluarga Santoso. Keluarga mereka punya hubungan terdekat dengan keluarga utama. Cuma Kevin Santoso dari cabang keluarga. Sekarang cekat? Nggak pernah dengar. Tentu saja nggak pernah. Karena kamu cuma orang rendahan. Padi, hanya pria yang punya kekuatan dan status nyata, yang pantas dengan seseorang sepertiku, Ayu. Aku akan langsung menuju ke puncak. Dan kamu? Kamu cuma bisa jadi wanita simpanan yang tersembunyi. Dia mengaku akan menikahimu? Tentu saja. Tadi malam, dia berjanji akan menikahiku. Wanita bodoh, dia benar-benar percaya omongan pria di ranjang. Tentu saja aku akan menikahimu. Ayu itu berkulit putih dan cantik. Aku belum puas bersenang-senang. Gak ada salahnya sedikit menghiburnya. Bagaimana menurutmu, Budi? Kamu dengar itu? Aku akan segera menjadi anggota keluarga Santoso yang kuno. C'est lama. Kevin, kamu dari keluarga Santoso. Pasti kamu gak kekurangan uang. Mau belikan cincin itu untukku? Tidak, aku ambil sepasang cincin pasangan ini. Kamu cuma seorang penipu. Masa kamu sanggap beli cincin ini? Siapa bilang aku penipu? Aku, keluarga Santosoku, punya warisan 1000 tahun. Kami sangat serius dalam memberi nama. Masa kami memilih nama yang norak yang kempangan? Adi Santoso adalah ahli waris sejati keluarga Santoso. Dan dia sekarang tinggal di luar negeri. Asisten kepala rumah tangga yang bersaksi untukmu waktu itu. Kamu pasti menyuapnya, ya? Bodoh. Padi, kamu memakai gelar ahli waris langsung keluarga Santoso untuk menipu orang. Gak takut Kevin akan melaporkan ke kepala keluarga Santoso dan membuatmu mati mengenaskan?
Keluarga Santoso memang kuat, tapi mereka tak bisa mengendalikan hidup dan mati. Tolong jangan nodai nama baik keluarga Santoso. Penipu sepertimu, berani mengambil keputusan untuk keluarga Santosoku? Budi, aku sudah ingat namamu. Sebentar lagi, aku akan pastikan kamu lenyap dari seluruh kota gemilang. Camus, Buddy. Kevin dan pewaris utama keluarga Santoso. Sangat dekat. Kalau kamu terus-terusan makam ini dengannya, aku nggak bisa nyelamatin kamu. Aku nggak mau ikut-ikutan permainanmu. Dua cincin pasangan ini, aku nggak bakal ngizinin. Kamu kok ngel banget sama cincin ini? Jangan-jangan kamu mau nikah sama Siti? Mana Peranija? Dia dulu pernah pura-pura jadi pewaris Santoso. Nggak terlalu merugikan. Kilyarga, aku biarin aja. Tapi sekarang dia mau nikah sama Siti Rahayu. Siti itu tunangan Budi. Itu tantangan langsung buat seluruh keluarga kita. Kamu benar, Kevin. Budi pasti pakai cara-cara curang buat nipu Nona Siti. Tapi kalau dia beneran beli cincin ini, kita bakal dalam masalah besar. Buddy, pemiliknya udah setuju buat jual cincinnya ke kita. Bapak Santoso, sungguh suatu kehormatan bisa berbisnis dengan Anda. Saya akan bungkus cincin ini sekarang juga, dan antar langsung ke Anda. Terima kasih banyak. Tunggu, toko ini punya aturan. Bukan siapa cepat dia dapat, tapi siapa yang nawar tertinggi yang menang. Saya nawar 22 juta rupiah untuk 2 cincin ini. Bapak, maaf, tapi Bapak Santoso nawar 40 juta rupiah. 40 juta rupiah. Gimana caranya Budi punya uang sebanyak itu? Bapak, transfer banknya sudah diproses. Kita bisa transfer langsung. Ini, kartu hitam yang cuma dimiliki pewaris utama. Gimana kamu bisa punya ini? Kamu ini siapa sih? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau merebut kartu Budi. Buddy, Tolong kirimkan cincin pasangan itu secepat mungkin ke alamat yang sudah kuberikan. saya janji, Tuan. Kevin, kamu lihat dengan benar tadi. Budi Santoso benar-benar mengambil kartu hitam milik pewaris utama keluarga Santoso. Jujur saja, aku tidak terlalu yakin. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Pasti palsu. Pasti Siti Rahayu yang memberikannya padanya. Si parasit tak berguna itu. Hubungan antara Siti Rahayu dan Budi Santoso sudah sedekat ini? Ini benar-benar tamparan bagi keluarga kita, keluarga Santoso. Kamu harus memberitahu Tuan Besar keluarga Santoso dan Tuan Muda Santoso tentang hal ini. Kita tidak boleh membiarkan mereka tidak tahu. Besok, Tuan Muda Santoso akan kembali untuk secara resmi mengambil posisinya sebagai Tuan. Aku akan bicara terus terang. Nasib Budi Santoso sudah ditentukan. Mati. Sempurna, saat itu grup naga hitam juga akan lenyap. Siti Rahayu, inilah nasib yang menentai. Si preman Budi Santoso yang kau sukai. Ayo, aku ada urusan lain. Aku tidak akan mengantarmu pulang. Aku pergi dulu. Baiklah. Pertama, aku akan bereskan Budi Santoso dan Siti Rahayu. Lalu aku akan menikahi Kevin. Dan hidup enak sebagai sosialita kaya. Kamu gila? Kamu, wanita tak berperasaan. Anak masak penjara demi kamu. Dan kamu langsung lompat ke pria kaya lain. Joko akhirnya masuk penjara. Karena dia idiot. Itu ada hubungannya apa denganku? Kalau kamu tidak takut, foto-fotomu yang tidur dengan semua pria kaya itu berakhir di tangan Kevin, ya silakan saja, pergi. Aku ingin kamu menghancurkan Budi Santoso. Best, aku akan membongkar Budi sebagai penipu. Saat itu terjadi, keluarga Santoso akan pastikan dia membayar. Baiklah, aku juga akan ke sana besok. Kembalikan foto-foto itu padaku. Jadi kamu sekarang dekat dengan Kevin, ya? Kalau begitu gunakan koneksi keluarga Santoso. Untuk keluarkan aku. Setelah itu selesai, aku akan kembalikan fotomu. Penyihir itu. Begitu aku menikahi Kevin, aku akan bangkrutkan keluarga Susanto dulu. Buddy, gaun pengantin dan cincinnya sudah dikirim ke kamar kamu dan Nyonya Santoso. Ok. Latte,
Kamu anak yang baik sekali. Bulu kamu sangat lembut. Dia sebenarnya pernah menggigitmu. Kamu tidak takut padanya? Tidak sama sekali, Budi. Kenapa kamu tidak mengelusnya juga? Aku. Itu kuma Carlotte, menunjukkan dia suka dan percaya sama kita. Lihat, Budi. Namanya Latte. Dia teman baikku. Latte itu temannya Siti. Aku harus berusaha untuk akur sama teman-temannya. Buddy, kamu takut anjing? Ayo ke sini. Kalau takut, jangan dipaksain. Aku nggak maksain apa-apa. Cuma, kasih aku kesempatan lagi. Aku pasti bisa lus Latte. Budi, lihat aku. Aku pegangin dia, biar kamu bisa lus. Lain kali. Aku mau ganti baju dulu. Dasar si bodoh. Nyonya Santoso. Budi itu bukan orang bodoh. Dia tahu kamu suka latte, makanya dia berusaha berteman sama latte. Dia sayang banget sama kamu, tahu? Aku tahu. Aku tahu. Terus kenapa bilang dia bodoh? Buddy, aku cinta kamu. Kalau kamu sampai meninggalkanku, aku akan menghabisi kamu. Siti. Aku juga cinta kamu. Kamu harus percaya padaku. Tentu saja aku percaya. Hanya sedikit pengingat. Jangan bercanda. Aku punya hadiah untukmu. Mau lihat? Ada di lemari pakaian. Lihat sendiri. Sayang, bagaimana penampilanku? Cantik. Mari kita simpan untuk hari besar nanti. Kamu pergi sangat pagi hari ini, hanya untuk membelikanku gaun pengantin dan cincin? Pernikahan sudah dekat. Tapi aku tidak mau kamu menerima yang kurang. Semuanya harus yang terbaik. Selama kita bersama. Bersama kamu adalah semua yang kuperlukan. Jadi kapan pernikahannya? Dalam 7 hari. Jangan khawatirkan itu. Aku akan urus semuanya. 7 hari? Itu terlalu cepat. Ada apa dengan 7 hari? Tidak ada apa. Sayang. Tidakkah kamu berpikir bahwa pakaian ini sempurna untuk malam pertama pernikahan kita? Ini masih siang bolong. Terrace? Kita di rumah. Besok pagi-pagi sekali aku akan kembali ke keluarga Santoso. Tentu saja aku tahu. Besok adalah upacara suksesi keluarga Santoso. Aku akan ikut pulang bersamamu. Ayo kita mulai urusan kita. Istirahatlah lebih awal malam ini. Tidak akan lama. Asal jangan nanti minta ampun. Buddy, upacara suksesi masih lama lagi. Tuan Besar sedang di ruang belajar, main catur. Mungkin kamu sebaiknya naik ke atas? Tidak perlu. Silakan duluan, Bapak Hadi. Jangan khawatirkan aku. Dimengerti. Kemarin, keluarga Santoso mengirim seserahan yang sangat mahal. Kamu juga melihatnya. Budi ingin menikahimu. Apa yang dia punya? Aku tidak melihat apa-apa. Sudah kubilang, kalau kamu sangat menyukainya, kamu saja yang menikah dengannya. No. Aruskas Grup Naga Hitam sedang dalam masalah serius. Dia hanya seorang anak haram yang tidak dicintai. Dia tidak bisa melindungimu, apalagi menjamin keselamatan dan kebahagiaanmu. Sejak kapan? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ayah tidak memberitahumu karena tidak ingin kamu khawatir. Sekarang sudah tidak ada cara untuk memperbaikinya. Jadi dia memutuskan untuk memberitahumu. No. Kamu sudah dimanja sejak kecil. Menikah dengan Budi tidak akan membawa kebahagiaan untukmu. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkan perusahaan.
Aku hanya akan menikah dengan Budi. Jangan ikut campur. City. Bapak Ketua Rahmat. Silakan duluan, Bapak Ketua Rahmat. Buddy. Aku cinta kamu. Ini tidak ada hubungannya dengan siapa dirimu. Aku akan selesaikan semua masalah perusahaan. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita. Ada apa? Kenapa kamu terlihat sedih? Kamu baik-baik saja? Buddy. Kamu terlalu naif. Kamu tidak tahu diri. Berani sekali kamu muncul di upacara dan menggenggam tangan tunangan pewaris? Aku menggenggam tangan istriku sendiri. Memangnya urusanmu apa? Kalian sudah menikah? Buddy, kamu berani mencuri istri pewaris keluarga Santoso? Punya 10 nyawa pun kamu tidak akan selamat. Selama aku ada di sini, aku ingin lihat siapa yang berani menyakiti Budi. City, grup Naga Hitam MU. Mungkin punya reputasi internasional. Tapi dibandingkan dengan keluarga Santoso kami, kamu bukan apa-apa. Dan kamu siapa? Kamu berani ikut campur urusan keluarga Santoso? Aku dari cabang keluarga Santoso, Kevin Santoso. Untuk seorang preman tak dikenal. Kau mau meninggalkan pewaris keluarga Santoso? Tidak takutkah grup Naga Hitam akan dilenyapkan? Jika kau berani lagi menuding istriku, aku habisi kau di sini juga. Bukankah Budi hanya preman tak dikenal tanpa status? Dari mana seorang nobody dapat tatapan seperti itu? Hei Samuel Laiharaini. Seorang preman mencoba merebut istri pewaris keluarga Santoso. Aku akan menyobek mulutmu. Dia Sangha Mambansiku. Maka hari ini, aku akan membuatnya kehilangan semua harapan. Pria ini adalah Budi Santoso. Dia yatim piatu dan seorang preman. Tapi entah bagaimana, dia akhirnya menikahi pewaris grup Naga Hitam, City Rahayu. Tapi Nona Siti, bukankah dia sudah bertunangan dengan Tuan Muda Santoso? Ya. Karena Nona Siti ini tidak punya selera. Dia sengaja memungut sampah orang lain. Kau. Beraninya kau memukulku. Dulu, jika aku terluka sedikit saja, kau akan sangat sedih. Dan sekarang kau berani memukulku? Jika kau berani menghina istriku sekali lagi, aku akan memukulmu sampai kau belajar sopan santun. Kalian semua dengar itu? Dia terus memanggil Siti Rahayu sebagai istrinya. Dua sampah masyarakat ini hanya. Kotak Pernabelajar. Ya? Kevin, mereka membuliku. Kenapa kau tidak melakukan sesuatu? Budi Santoso ini, dia tidak terlihat seperti preman yang kau gambarkan. Sikapnya. Dia cuma preman. Masa dia pewaris keluarga Santoso? Masa sih? Pewaris keluarga Santoso, namanya Adi Santoso. Betul. Walaupun Budi bukan preman, dia mencuri tunangan pewaris keluarga Santoso. Itu tantangan langsung terhadap otoritas keluarga Santoso. Kevin, kalau kau bisa bantu pewaris keluarga Santoso balas dendam, masa depanmu di keluarga Santoso akan mulus. Berani sekali kau. Hari ini, aku akan tunjukkan apa akibatnya kalau macam-macam dengan keluarga Santoso. Di keluarga Santoso yang hebat ini, aku bahkan tak pernah dengar namamu. Dan kau pikir, kau bisa bicara atas nama keluarga Santoso? Kevin adalah anggota paling berharga dari cabang keluarga Santoso. Dia tak punya hak. Tapi preman sepertimu punya? Preman. Panggil dia preman lagi. Aku akan sobek mulutmu. Kau tidak akan berani. Maksudmu, kau akan bela preman tak dikenal dan bikin marah seluruh keluarga Santoso? Siapa si Budi Santoso ini? Tak pernah dengar. Dari mana dia berani mencuri istri dari pewaris keluarga Santoso, kepala 4 keluarga besar kota Gemilang? Jangan-jangan dia orang penting tersembunyi dari keluarga besar lain. Masa dia berani menantang keluarga Santoso secara terang-terangan? Tepa, Nona City bukan orang bodoh. Dia tidak akan risiko menyinggung keluarga Santoso hanya untuk menikahi preman. Masuk akal, orang penting, apanya?
Ini profil lengkap Budi Santoso. Dia cuma preman yatim piatu tanpa keluarga. Budi besar di panti asuhan. Pendidikannya dibiayai subsidi pemerintah. Pria yang hidup dari pemberian. Koneksi macam apa yang mungkin dia punya? Dia tidak punya apa-apa untuk dikorbankan. Jadi dia tidak takut apa-apa. Dia tidak hanya berpura-pura jadi ahli waris keluarga Santoso. Dia bahkan berani mencuri tunangan ahli warisnya. Beraninya dia? Ini adalah penghinaan langsung. Tamparan di wajah seluruh keluarga Santoso. Orang terakhir yang tidak menghormati keluarga Santoso sudah enam kaki di bawah tanah. Sebelumnya, putra saya menemukan bahwa Budi menyamar sebagai ahli waris keluarga Santoso. Dia menyimpan dendam karena itu. Dia bersekongkol dengan Siti Rahayu untuk memenjarakan putra saya. Kalau kamu tidak menghentikanku, aku akan menyobek mulut mereka langsung dari wajahnya. Bersabarlah, pertunjukannya belum selesai. Jika kita biarkan penipu Budi ini berbuat semaunya lebih lama lagi, bagaimana nasib martabat kita sebagai kaum elit kota Gemilang? Kepala keluarga Santoso dan ahli warisnya akan segera tiba. Siapa yang mau membantuku menangkap kedua orang ini? Keluarga Santoso akan memberikan imbalan yang setimpal. Ayo coba. Siti Rahayu, ada batasnya kebodohanmu karena cinta. Apa kamu benar-benar akan membangkrutkan grup naga hitam untuk seorang preman? Aku sudah memperingatkanmu, jangan berani-berani menghina Budi. Siti, kamu baik-baik saja? Aku tiba-tiba merasa sangat lemas. Aku sangat pusing. Aku tahu, Nona Siti itu sangat kuat, makanya aku sengaja pakai obat untuk melemahkan anggota tubuhmu. Kalian yang cari masalah. Kalian yang cari masalah. Wanita ini bikin engkemen lagi. Dan Budi hanya seorang pengecut. Semuanya, tangkap dia. Betul, siapapun yang menangkap Budi, orang itu akan menjadi tamu kehormatan keluarga Santoso. Pei Gan, kamu yang membuat anakku masuk penjara. Aku akan membunuhmu hari ini. Panjaga. Kamu memanggil siapa? Ini adalah keluarga Santoso. Tidak ada yang menerima perintah darimu. Kamu pasti masih bermimpi. Masih mengira kamu pewaris keluarga Santoso? Dan pikir bisa memberi perintah di sini? Bahkan aku, sebagai anggota keluarga Santoso, anggota cabang yang paling dihormati, tidak punya wewenang untuk memobilisasi penjaga keluarga Santoso. Preman tak dikenal seperti dia, benar-benar mengada-ada. Oh, benarkah? Sudah cukup bicara, aku akan membunuhmu hari ini. Siti sudah diberi obat, bawa dia ke rumah sakit sekarang, untuk pemeriksaan lengkap. Ya, Tuan. Berani-beraninya kau sentuh Budi. Apa kau sudah gila? Kukep. Ya, Budi. Tidak mungkin. Budi Santoso cuma preman tak dikenal. Mana mungkin dia bisa memerintah keamanan tingkat tertinggi keluarga Santoso? Apa katamu? Mereka... Budi Santoso, kau benar-benar berani bertindak di wilayah keluarga Santoso? Kamu tamat. Dian Susanto. Kamu belum sadar juga? Namaku Santoso. Kepala 4 keluarga besar kota Gemilang adalah keluarga Santoso. Benar, akulah satu-satunya pewaris keluarga Santoso. Adi Santoso, alias Budi Santoso. Catatan itu bilang, kau anak yatim. Qu'attends-tu? Itu bisa kamu akses? Semua hal tentang pewaris keluarga Santoso adalah rahasia tingkat tinggi. Bahkan aku tak berhak tahu semuanya. Tidak mungkin. Dia cuma preman tidak berguna. Hari ini keluarga Santoso benar-benar ramai. Salam, Tuan. Anak yang baik. Kamu tidak mengecewakan ayahmu. Tentu saja. Budi Santoso adalah Adi Santoso. Lalu kenapa aku dan Siti sedikit bertengkar? Budi benar-benar pewaris keluarga Santoso. Mulai hari ini, anakku
Budi Santoso, secara resmi mewarisi posisi tuan keluarga Santoso dan akan memegang otoritas untuk memerintah. Aku, Budi, akan mengingat tugas sebagai tuan. Ini bukan soal menikmati, tapi memikul tanggung jawab. Un tuc Melin Dungy Pangui-Dupan Clan Kita. Untuk menjunjung integritas garis keturunan kita. Dan un tuc Menruskan Warizan Kita ke Generazi Berikutnya. Salam kepada tuan yang baru. Kalian semua terlalu baik. Di masa depan, aku masih perlu mengandalkan kerjasama semua keluarga. Anda terlalu baik, tuan. Semua orang di sini bergantung pada keluarga Santoso untuk penghidupan mereka. Benar-benar. Kevin. Tuan, aku benar-benar tertipu. Ola wanita itu, kumohon, jangan simpan dendam ini padaku. Ampuni aku. Keluarga Santoso tidak mentolerir ketidakmampuan. Kamuakan pergi ke wilayah selatan Sekarang. Begitu kamu membuat anak perusahaan itu go public, baru kamu bisa kembali. Tuan, tapi kondisi di wilayah selatan sangat keras. Anak perusahaan kita di wilayah selatan, Hanyat Sangkang Kosong, membuatnya go public. Itu akan memakan waktu selamanya. Apa kamu mempertanyakan aku? Penkan. Tuan Muda Santoso, aku salah, aku buta, aku tidak mengenalimu. Sejak Joko Susanto membawa kontrak ganda itu untuk bernegosiasi dengan grup naga hitam, aku telah menyelidiki keluarga Susanto, dan aku menemukan beberapa kejutan. Aku akan menyerahkan bukti kejahatanmu, dan bukti bahwa kau membius istriku. Sekaligus, kau bisa masuk penjara, dan bertemu anakmu di sana. Keluarga Susantoku luas dan kuat, aku tidak boleh yang menghancurkannya. Aku mohon, Tuan Muda Santoso, aku mohon, Tuan Muda Santoso. Selanjutnya, Gili Romu. Aku tidak melanggar hukum. Apa yang akan kau lakukan? foto-foto yang dimiliki Dian Susanto. Aku juga punya salinannya. Buddy, setelah 4 tahun kita bersama di kampus, apakah benar-benar akan sekejam ini? Jika aku bukan pewaris keluarga Santoso, kau pasti sudah menghancurkanku. Aku dipaksa. Itu Joko Susanto dan Kevin Santoso yang memaksaku. Bawa dia pergi. Budi, aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Maaf atas keributan ini. Upacara suksesi hari ini telah berakhir. Ayah, aku khawatir dengan Siti. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk menemaninya. APA, Siti di rumah sakit? Siti, ayah yang buruk, pantas mati. Aku malah memberimu air yang sudah diracuni. Ibumu meninggal karena aku, kalau sesuatu terjadi padamu juga. Aku tidak bisa terus hidup. Dulu, begitu aku mendengar, kamu dan ibumu diserang, aku langsung bergegas pulang secepatnya. Di perjalanan, aku disergap musuh, aku nyaris tidak selamat. Tapi aku terlambat, aku tidak bisa menyelamatkan ibumu. Dia sedang diburu, mereka bilang padaku. Dia sedang bersenang-senang di luar negeri. No, aku tahu kau membenciku karena itu. Tapi aku bersumpah demi nyawaku, aku tidak pernah melakukan apapun untuk mengkhianati ibumu. Sepanjang hidupku, satu-satunya wanita yang pernah kucintai adalah ibumu, Padi. Dulu saat Rahmat masih muda, kehidupannya juga sulit, kamu harus bicara dengan Siti. Padi, dokter bilang Siti baik-baik saja. Tapi dia akan cukup lemah untuk beberapa waktu. Jaga baik-baik dia. Sebenarnya, aku tahu. Kalau dulu ayahku tidak begitu kejam, ibuku dan aku sudah lama mati. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Mungkin lebih baik, ikuti hatimu saja. Kamu selalu tahu bahwa ayahmu menyayangimu. Dan kamu juga menyayangi ayahmu.
Tapi, Kamu takut kalau bersikap baik padanya, akan terasa seperti mengkhianati almarhum ibumu. Bagaimana kamu tahu? Siti, Ibumu adalah wanita yang luar biasa. Dia sangat menyayangimu. Dia tidak ingin melihatmu menderita seperti ini. Bapak Rahmat sudah menceritakan semuanya padaku. Aku adalah Budi Santoso. Dan juga Adi Santoso. Ayahku hanya punya satu anak laki-laki. Tidak ada yang namanya anak haram. Kamu adalah Adi Santoso. Selain itu, kesenjangan pendanaan di grup Naga Hitam sudah terisi. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Fakta bahwa kita bertemu, berarti takdir yang mempertemukan kita. Sekarang tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kamu ngapain sih? Tolong, aku mohon, kasih aku sesuatu untuk dimakan. Aku belum makan sama sekali selama 3 hari. Kamu terlihat sehat-sehat saja menurutku. Beraninya kamu mengemis di jalanan? Cuma pengangguran malas kayak kamu yang merusak suasana kota ini. Budi Santoso, dasar brengsek tak berperasaan. Kalau bukan karena kamu, apa aku akan jadi buronan di seluruh kota dan berakhir mengemis di jalanan? Menurut laporan, Tuan Besar baru keluarga Santoso akan menikah besok dengan pewaris grup Naga Hitam. Pernikahan abad ini akan segera dimulai. Seharusnya aku yang menikahi Budi. Cincin itu milikku. Maaf, Tuan Besar, kami masih belum menemukan jejak Ayu Lestari sama sekali. Tingkatkan keamanan untuk pernikahan besok. Aku tidak akan membiarkan Siti terluka lagi. Ya. Sitiku cantik banget. Kayak bidadari. Siti, akhirnya ngomong sama aku? Fajar, kamu lihat itu? Nono benar-benar ngomong sama aku. Ya, Bapak Ketua. Kalau kamu terus-terusan berulah, aku udah selesai ngomong sama kamu. Lottie. Duduk. No, tenang. Waktu kamu lagi liburan, ayah akan jaga Lati buat kamu. Enggak, sebenarnya dia mau ikut pindah ke keluarga Santoso sama aku. Sayang, Kalau gitu, mungkin aku juga pindah ke keluarga Santoso. silakan aja kalau kamu berani. Tuan Besar, tinggal setengah jam lagi sampai waktu yang baik. Apakah keamanan nemu sesuatu yang mencurigakan? Belum ada. Tuan Besar, ada pembantu di halaman. Dia pingsan. Aku tidak memesan makanan apapun. Nona Siti, Bapak Ketua yang memesannya. Upacara pernikahan yang kurencanakan cukup rumit. Aku tidak ingin kamu kelaparan. Makan sedikit saja untuk mengganjal perut. Ini. Tidak. Aku tidak mau bawa pergi. Ya, Nona, tidak mau makan? Ya sudah, seperti yang Nona Siti kehendaki. Bawa ke bawah. Nona Siti, busana pernikahanmu berantakan. Biarkan aku antar Nona ke ruang ganti untuk memperbaikinya. Waktu yang baik telah tiba. Nona Siti, sudah waktunya. Baiklah, ayo pergi. Kamu tidak akan kemana-mana. Berenti. Ya ampun. Apa yang terjadi? Ah, itu menakutkan. Sepertinya semua orang sudah hadir. AYQ. Apa yang kau mau? Aku sudah menyamar seperti ini. Dan kau masih mengenaliku? Buddy, kau masih punya perasaan padaku kan? Katakan saja apa yang kau mau. Aku ingin kau menikahiku. Aku ingin menjadi matriar keluarga Santoso. Dan hidup mewah. Budi, beraninya kau? Dia tidak akan berani. Ataka akan mati. Kau tidak layak. Berhenti. Asal kau melepaskan Siti, aku yang akan memutuskan. Dan menyuruh Budi menikahimu. Sepertinya ayahmu sangat menyayangimu. Buddy, aku ingin 20% saham keluarga Santoso. Sebagai seserahanku. Kau hila. 1% saham keluarga Santoso, bernilai miliaran. Dan kau berani minta 20%. ITU Keterlayuan Serakanya. Diam, beraninya seorang pelayan sepertimu. Berbicara padaku sang matriark seperti itu? Buddy, tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Jika kau menolak,
Aku akan bunuh dia sekarang juga. Budi berbicara. Bilang saja ia padanya, keselamatan Siti yang utama. Aku tak akan biarkan itu terjadi. Kok kamu bisa, bandel banget? Kayaknya. Dia nggak terlalu suka sama kamu. Bahkan nggak peduli kamu hidup atau mati. Tuan Besar, kami sudah kirim rekaman itu ke polisi. Siri Rahayu. Kalau begitu, aku harus kirim kamu ke kuburan. Jangan. Lacucan. Ayah, jangan khawatir. Siti dan aku sudah merencanakan ini dari awal. Tangkap dia. Munder, beraninya kau mengincar suamiku. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma... Kalau ini di tempat lain, kau sudah mati. Coba lihat. Kamu baik-baik saja? Sayang. Aku baik-baik saja. Kalau dia berani menyentuhku, tamparan adalah masalah terkecilnya. No, kamu membuatku hampir mati ketakutan. Aku baik-baik saja, Ayah. Kamu menyakiti suamiku. Nono baik-baik saja. Aku hanya terbawa emosi. AYQ. Prostitusi, pencabulan, penculikan, pemerasan. Semu as-tu duant itu digabincan. Hidupmu sudah berakhir. Kamu tahu aku akan datang. Kamu menjebakku. Kalau hatimu tidak begitu jahat, rencanaku akan sia-sia. Buddy, apa kamu masih mencintaiku? Sejak kamu berselingkuh dengan Joko dan melompat keranjang dengan semua pria kaya itu, semuanya sudah berakhir. Maafkan aku. Aku terlalu mencintai uang. Keinginanku akan kekayaan dan status telah merusak nuraniku sejak lama. Bawa dia pergi. Ya, Pak. Putriku. Waktu yang baik telah tiba. Biarkan aku mengantarmu ke altar. Baik. Latte, kakakmu dan kakakku akan menikah. Mulai sekarang, nonoku serahkan padamu. Kalau kau berani menyentuhnya, aku patahkan kakimu jadi dua. Ayah, jangan khawatir. Aku akan menghargai Siti dan melindunginya dengan sepenuh hati. Aku, Siti Rahayu bersumpah, mulai hari ini selamanya, aku terima kau sebagai suamiku, untuk mencintaimu, untuk menyayangimu, seperti aku mencintai diriku sendiri. Aku, Budi Santoso, bersumpah, baik di saat senang maupun susah, aku akan selalu percaya padamu, mendukungmu, dan menjadi sandaranmu. Aku akan berdiri di sampingmu, melalui setiap kesulitan, dan merangkul harapan bersama. Dan sekarang, mempelai pria dan wanita akan bertukar cincin. Upacara selesai. Bagus. Hebat. Nyonya Santoso, untuk sisa hidup kita, aku menantikan kehidupan kita bersama. Buddy, kalau kau pernah menyakitiku, kau tahu apa yang akan terjadi. Sepertinya, aku belum melakukan pekerjaan yang cukup baik. Kalau Nyonya Santoso masih merasa tidak aman. Sayang dia. Ayo cium. Aku cinta kamu, bukan karena siapa dirimu, tapi karena siapa diriku saat bersamamu.